Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti sekolah. dilakukan oleh sejumlah remaja Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah saat diperlukan sebagai penyeimbang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Frilia dengan rekan saya Anastasia. Di sini saya akan memaparkan terkait hasil diskusi kami tentang tugas studi kasus di mana korban pembulian di sekolah. Yang pertama, analisis situasi dan sudut pandang. A. Identifikasi masalah dalam kasus. Tidak hanya perundungan siber terhadap siswa. B. Seperti fitnah, ejekan, penghinaan di media sosial, tekanan emosional yang dialami korban hingga mencoba bunuh diri. Kurangnya pengawasan orang tua karena kesibukan kerja. Kepala sekolah atau Bapak K lebih mementingkan citra akademik dan nama baik sekolah dibanding penanganan kasus. Budaya sekolah yang terlalu fokus pada prestasi akademis sehingga aspek moral dan sosial terabaikan. Kemudian B. Analisis peran dan motivasi tiap karakter. Ibu Tita atau guru BK empatik ingin membantu siswa secara personal, namun terkendala birokrasi dan minim pelatihan. Siswa B atau korban, anak berprestasi tetapi rentan secara emosional, kurang dukungan keluarga. Kelompok perundungan. Siswa populer yang merasa kebal hukuman menganggap bullying sebagai ekspresi bebas. Bapak K atau kepala sekolah fokus menjaga citra akademik untuk menghindari sorotan media, kurang transparan. Bapak Anton atau guru senior konservatif melihat masalah sebagai krisis moral akibat pelebahnya disiplin. Masing-masing sudut pandang ini memerlukan strategi penanganan. Jika kepala sekolah hanya mementingkan citra, maka penyelesaian jadi tidak menyentuh akar masalah. Yang kedua, pemetaan akar masalah. Apakah perundungan cyber hanya masalah individu? Tidak, perundungan siber adalah gejala sistemik budaya sekolah yang menomorsatukan prestasi akademik, bukan karakter. Kurangnya pendidikan literasi digital. Rendahnya kepedulian orang tua terhadap kehidupan daring anak. Lemahnya regulasi sekolah dalam menindak kasus bullying. Peran media sosial dan teknologi. Media sosial mempercepat penyebaran fitnah atau ejekan. Teknologi membuat bullying meluas hingga sulit dikendalikan. Siswa lebih banyak berinteraksi di dunia maya daripada tetap muka. Guru dituntut untuk ikut memahami dinamika digital agar dapat menambahkan nilai moral di era gawai. Baik, terima kasih Anastasia atas pemaparan materinya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi, yakni poin ketiga, perumusan solusi dan strategi interpretasi. A. Rencana interpretasi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya, konseling interpretasi untuk korban pembulian seperti siswa berinisial B tersebut. Kemudian mengambil tindakan tegas kepada pelaku pembuli seperti memberikannya sanksi, peringatan, ataupun bisa memberikan skor terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, edukasi darurat ataupun literasi digital terkait dengan dampak bullying di media sosial. Yang kelima, komunikasi langsung dengan orang tua korban ataupun pelaku.
Kemudian ada jangka panjang. Jangka panjangnya itu berupa program pembinaan karakter berbasis Bhinneka Tunggal Ika dan empati kepada para siswa agar tidak ada kasus pembulian yang serupa. Kemudian yang kedua, pelatihan guru tentang penanganan kasus bulian dan kesehatan mental siswa. Nah, yang terakhir kita bisa memberikan edukasi ataupun penanganan khusus di mana kita memonitoring aktivitas siswa di media sosial dengan pendekatan yang lebih halus tanpa adanya paksaan terlebih dahulu agar kita bisa memantau aktivitas siswa tersebut. Nah, kemudian ada poin B, yakni strategi Ibu Tita dan Bapak Anton sebagai pendekatan holistik. Nah, pendekatan Ibu Tita, pendekatan empati, fokusnya pada sisi psikologis dan konseling. Kemudian Bapak Anton, pendekatannya itu bersifat disiplin atau fokus pada kontrak, aturan, dan yang tegas. Kombinasi keduanya sangat amat efektif dan empati, disiplin. Pendidikan karakter yang seimbang, hati dan aturan. Kemudian poin C, program pembangunan karakter untuk SMA Bhinneka Harapan, pendidikan literasi digital, etika media sosial. Kemudian yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler berbasis empati, kerjasama dan toleransi. Yang ketiga, program monitoring antara siswa senior dan junior. Kelima, kolaborasi dengan psikologi orang tua dan komunikasi. Kemudian penggunaan nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itulah dia presentasi diskusi kami. Adapun kesimpulannya dari presentasi ini adalah kasus ini menunjukkan bahwa penggunaan karakter bangsa di era digital bukan hanya soal akademik, tetapi juga literasi moral, empati, dan disiplin. Pembelajaran penting bagi guru-guru muda seperti kita harusnya dapat memahami role model digital sesuai dengan zaman sekarang, menguasai literasi media sosial, dan tetap menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa. Siswa perlu menyampaikan, sekolah perlu menyampaikan agar prestasi akademik dengan pembinaan moral dan karakter agar siswa mampu menjadi pribadi yang tangguh menghadapi era gawai di zaman sekarang.